Halo teman-teman semua, semoga teman-teman sehat selalu. Episode 154. Suamiku seorang CEO. Rangga, apakah rencanamu akan berhasil? Kita lihat saja nanti. Gumamnya seraya melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. William menuju pom bensin untuk mengisi bahan bakar minyak, beruntung ada pom bensin yang buka 24 jam. Tak lama ponselnya bergetar, ia menepikan mobil di bahu jalan untuk membuka pesan masuk. Apa? Luar kota. Rangga telah membawa Ines keluar kota. BR3 ngesek. William menghubungi Alex untuk menanyakan kebenarannya, karena ia masih tidak yakin dengan lokasi yang Alex kirimkan. Halo Lex. Apa benar lokasi yang kau kirim berada di luar kota? Benar Tuan, alamat itu berada di luar kota. Pria itu membawa Nona Ines ke Surabaya. Bagaimana mungkin, saya tidak tahu daerah sana. Kau tahu bukan? Aku baru 1,5 tahun tinggal di Indonesia. Begini saja, kita berangkat bareng ke Surabaya. Kita bertemu di kafe tempat biasa Tuan. Baiklah kita bertemu di sana. William mulai melajukan mobilnya ke tempat yang sudah ditentukan. Mentari pagi menyinari bumi. Sepasang bola hitam membuka dengan perlahan, sinar matahari menyilaukan mata wanita cantik yang sedang berbaring di atas pembaringan. Aku berada di mana? Gumamnya lirih, kau sudah bangun sayang. Dek. Mata gadis itu mengerjap dan membelalakkan matanya saat melihat sosok pria yang duduk di tepi ran, yang. Rangga. Kenapa kau ada di sini? Di mana aku sekarang? Kau tidak usah khawatir, aku selalu berada di dekatmu. Apa maksudmu berkata begitu? Ines terdiam dan ia mulai mengingat kejadian semalam. Tunggu. Bukankah semalam aku berada di perkantoran MK? Ada 2 orang laki-laki datang mendekatiku, lalu membekap mulutku hingga aku tidak sadarkan diri. Apa jangan-jangan pria yang menculikku adalah kau? Menatap tajam netra Rangga yang tersenyum pada Ines. Entah apa arti senyuman itu, namun Ines melihat ada aura kemenangan sudut B1 bir Rangga. Ines. Aku ingin menagih janji padamu, sekarang menikah denganku. Apa? Apa kau sudah gila Rangga? Tidak semudah itu kau ingin menikah denganku tanpa restu dari ibu dan juga adikku. Kau tidak usah khawatir sayang, ibumu sudah merestui hubungan kita dan pernikahan kita akan segera dimulai hari ini. Tidak. Aku tidak mau. Jadi semalam kau yang telah menculik aku. Kau memang jahat Rangga, mengambil kesempatan di saat sudah tidak ada karyawan. Sudahlah Ines, sekarang kita nikmatin hari kebahagiaan kita berdua. Sebentar lagi kita resmi menjadi suami istri. Cih, aku semakin muak padamu Rangga. Dari mana kau tahu keberadaanku di kantor MK? Cih. Apa kau lupa perusahaan Martin Kuitang, MK, adalah tempat aku bekerja? Posisiku lumayan sebagai supervisor. Kau tidak akan kekurangan hidup denganku. Dan sebentar lagi aku akan diangkat jadi manajer keuangan. Aku tidak tertarik dengan kedudukanmu, kau bisa cari wanita lain yang lebih cantik dan berkelas dariku. Untuk apa kau ingin menikah denganku bila kau memiliki kedudukan yang tinggi di perusahaan MK? Karena aku mencintaimu Ines. Bullshit. Sekali pengkhianat tetaplah pengkhianat. Masih berpacaran saja kau sudah tak setia, bagaimana bila kita menikah? Aku tidak jamin kau akan setia. Jadi kuburlah niatmu ingin menikahiku. Ines beranjak dari ran, yang dan ingin pergi, namun tangannya ditarik oleh Rangga. Kau tidak akan pergi kemana-mana Ines. Kau harus tetap di sini sampai Perias datang untuk mendandanimu. Plak. Kau sudah gila Rangga. Aku tidak pernah mencintaimu. Teriak Ines sengit. Beraninya kau menamparkanku Ines. Menatap tajam wanita di depannya. Kau sudah berjanji bukan? Demi ayahku kau mau menerima lamaranku, apa kau lupa? Bentak Rangga. Lepaskan. Ines berontak dengan menarik tangannya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa bohongi perasaanku. Aku tidak pernah lagi mencintaimu Rangga. Apa kau bilang? Dengan kesal Rangga menjambak rambut Ines. Au.
Lepaskan Rangga, ini sakit. Jangan kau tarik rambutku. Teriak Ines. Kau dengar Ines? Kalau kau tidak dapat aku miliki, William juga tidak bisa mendapatkanmu. Menghempaskan rambut Ines dari genggamannya. Apa? William? Apa maksudmu bawa-bawa nama William? Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Kau pikir aku bodoh? Seminggu yang lalu aku bertemu dengan William, dan dia mengancamku untuk menjauhimu. Tapi aku tidak bisa menjauh dari hidupmu, Ines. Aku tidak ingin mengecewakan ayah dan ibuku dan meminta untuk menikahimu. Mata Ines berkaca-kaca, ia tak menyangka pria yang pernah ia cintai sudah berbuat kasar dengan cara menjambak rambutnya. William, apa yang sudah kau lakukan? Untuk apa dia menemui Rangga? Gumamnya dalam hati, ya Tuhan, tolong aku, selamatkan aku dari pria psikopat ini. Batinnya lirih. Cepatlah kau mandi. Sebentar lagi kau akan dirias. Tidak. Aku tidak mau. Mana mungkin aku mau menikahi laki-laki psikopat sepertimu. Bahkan ibuku pun tidak akan sudi anaknya menikah dengan pria jahat sepertimu. Kini aku baru tahu sifat aslimu. Duk, sudah diam. Rangga meninju dinding di samping Ines dengan rahang mengeras. Lalu Rangga menarik rahang Ines kasar. Jangan pernah berani melawanku. Aku sudah sering minta baik-baik padamu, namun kau selalu menolak dengan sombongnya, bahkan aku rela mempermalukan diriku sendiri dengan bersimpuh di kakimu. Kau tahu, ada orang yang merekam kejadian itu di rumah sakit, sekarang video itu sudah menyebar ke sosial media. Sekarang juga kau harus menikah denganku. Menghempas kasar rahang Ines bersama nafas Rangga yang tersengal menahan amarah. Ines gelengkan kepala, bersama terjatuhnya tetesan air mata, lebih baik kau bunuh aku saja Rangga, daripada aku harus menikah denganmu. Kenapa? Apa karena kau mencintai William? Hah! Teriak Rangga di depan wajah Ines. Ines yang merasa sudah tertekan mulai melawan, iya. Aku mencintai William. Aku hanya mau menikah dengan William. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Ines. Ines terkejut dan menatap wajah Rangga dengan pipi memerah. Aku tidak pernah menyangka bisa jatuh cinta pada pria psikopat sepertimu. Menyesal dulu aku mengenalmu. Saat Rangga ingin menamparkan kembali wajah Ines, namun wanita cantik itu berteriak, ayo pukul aku sepuasmu. Aku tidak akan melawan, tapi aku akan laporkan tindakanmu ke polisian, karena sudah menganiaya seorang wanita yang lemah. Pukul aku! Teriak Ines histeris. Rangga menjatuhkan tangannya sambil mengepal kuat, tidak usah bersandiwara. Cepat kau bersihkan tubuhmu, kita akan menikah secepatnya hari ini. Mata Ines melotot dan menatap benci pria di hadapannya, apa hakmu memaksaku, hah? Aku yang menentukan jalan hidupku dan dengan siapa aku akan menikah. Dasar wanita keras kepala. Baiklah kalau kau masih bersikeras. Rangga mengambil ponselnya dan melakukan panggilan video call dengan seseorang. Ia sengaja menyalakan speaker. Halo Yolu, udah di mana? Gue udah berada di rumah wanita bernama Ines. Sekarang masih memantau keadaan dan tinggal tunggu perintah bos. Bagus. Apa kau sudah menaruh bom di dalam rumah mereka? Di sana hanya tinggal ibunya dan dua adik Ines. Ines yang mendengar obrolan mereka berdua melalui video call sangat terkejut. Apa maksudmu Rangga? Kenapa kau jahat pada keluargaku? Dia itu ibu dan adikku. Please jangan pernah kau lukai mereka. Air mata Ines terus berderai menahan sesak di dada. Hahaha. Menyerah Ines bila keluargamu ingin selamat. Ujar Rangga seraya perlihatkan video rumah Ines di kampung. Ibu. Seru Ines saat melihat ibunya sedang duduk di teras bersama adiknya. Bagaimana Ines? Bila kau menolak, ibu dan kedua adikmu akan hangus berserta rumah peninggalan keluargamu dan hancur bersama ledakan bom. Ucap Rangga tersenyum puas. Dasar bi-4 dap. Menatap tajam pria yang sudah melukai hatinya, bahkan pengorbanan Ines dulu sia-sia belaka, penolakan cinta telah membawa dirinya dalam petaka. Hiks. Hiks. Hiks.
Tubuh Ines lemas dan terjatuh terduduk di lantai. "Ibu! Ira! Indra!" Seru Ines berteriak memanggil orang-orang yang ia sayangi. Episode 155. Ines terus meratap dan meneteskan air mata, D4-nya begitu sesak dan nafasnya mulai tersengal dengan tubuh terguncang. Wajahnya yang tertunduk sedih terangkat lalu menatap wajah Rangga. "Izinkan aku bicara dengan ibuku." Rangga menyunggingkan senyum, "Oke, aku akan kabulkan, tapi hanya 10 menit, waktu kita tidak banyak." Rangga mulai mengambil ponsel milik Ines yang berada dalam saku celananya, lalu ia memberikan pada Ines untuk menghubungi ke nomor adiknya melalui video call. "Tuat, tuat, tuat. Halo Kak," sapa seorang gadis manis di layar ponsel. "Ira, di mana Ibu Dek?" jerit Ines. "Kakak kemana saja? Sudah hampir sebulan tidak ada kabar. Ibu ada di kamar sedang tidak enak badan." "Berikan ponselnya pada ibu. Kakak ingin bicara." "Sebentar Kak. Bu, ada telepon dari Kak Ines." Terdengar suara dari ujung telepon berjalan ke arah kamar. "Ines." Terlihat wajah wanita parubaya di layar telepon dengan raut wajah sedih. "Ibu. Hiks. Ines. Kenapa menangis nak?" "Tidak apa-apa Bu, Ines cuma kangen sama ibu." "Hiks." Ines sudah tidak bisa menahan tangisannya. "Ada apa denganmu? Kenapa mau menikah tidak bilang sama ibu dulu?" Terlihat wajah kecewa wanita yang sudah melahirkannya. Ines terkejut atas penuturan ibunya dan ia menoleh pada Rangga yang berdiri di depannya dengan tatapan tajam. "Siapa yang bilang begitu pada ibu?" "Beberapa hari yang lalu mantan kekasihmu Rangga dan kedua orang tuanya datang melamarmu, dan ibu bilang terserah kau saja, karena kau yang akan menjalankan rumah tangga." "Apa-apa? Hiks." Ines semakin sedih, ternyata semua ini sudah Rangga rencanakan tanpa sepengetahuan dirinya. "Kenapa ibu tidak menghubungi aku? Bukankah kau sudah setuju? Rangga bilang kau ingin buat kejutan dan membuat pesta di kampung setelah akad nikah. Pamanmu sudah pergi untuk wali pernikahanmu di Surabaya, ibu dan kedua adikmu tidak bisa datang dan ibu kurang sehat, tidak apa-apa kan Duk?" Ines terdiam, hanya tangisan yang terus ia perlihatkan. "Sudah habis waktumu untuk bicara dengan ibumu," bisik Rangga di telinga Ines. "Ibu. Maafkan Ines, Hiks. Iya Duk, kau sudah banyak berkorban untuk ibu dan sekolah adik-adikmu. Sekarang waktunya kau hidup bahagia bersama orang yang kau cintai." Ines gelengkan kepala seraya menatap iba wajah ibunya di layar telepon. "Kalau gitu Ines matikan teleponnya ya Bu." "Iya Duk, semoga pernikahanmu lancar, dan hidup bahagia." Narti tersenyum sumringah. "Assalamualaikum," ucap Ines. "Waalaikumsalam," balas Narti. Klik. "Ternyata kau sudah merencanakan semua ini. Bahkan kau datang ke rumah orang tuaku tanpa berunding padaku. Itu salahmu. Kenapa ingkar janji dan tidak pernah mau angkat teleponku? Karena kau..." Tok, tok, tok. "Permisi, saya dari salon, ingin merias calon pengantin," ucapnya di depan pintu. "Bersiaplah. Dan jangan coba berontak bila keluargamu tidak ingin menderita," ancam Rangga seraya berjalan ke arah pintu. "Masuklah. Rias calon istriku yang cantik." "Baik Tuan." Dua wanita dewasa masuk ke dalam kamar untuk merias Ines. Rangga pergi meninggalkan kamar yang sudah ia sewa. "Mbak yang mau dirias?" tanya wanita yang baru datang dan menaruh alat kosmetik di atas ran, yang. "Iya. Sebentar aku mandi dulu." Ines melangkah pergi masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih. 15 menit kemudian Ines keluar dan duduk di kursi. Dua orang wanita yang disewa Rangga dari salon kecantikan, mulai merias wajah Ines. Ines terlihat pasrah dan menunggu sebuah keajaiban, walau dulu ia sangat mencintai Rangga, dan ingin menikah dengannya menjadi pelabuhan yang terakhir, namun setelah ia tahu pengkhianatan dan sifat kasar Rangga, bahkan untuk melihat wajahnya saja Ines sangat jijik, bagaimana jadinya bila pernikahan itu sampai terjadi, akankah kehidupannya akan bahagia?
Butir-butir air mata terus berjatuhan meratap nasibnya yang sangat buruk. Maaf ya Mbak. Jangan menangis terus, sejak tadi saya mengulang riasan Mbak, bedak dan eyeshadow nanti luntur. Maafkan ya Bu, saya hanya masih bersedih. Kok calon pengantinnya nangis terus, nggak baik nanti turun hujan. Tegur perias pengantin, tangannya memberi polesan terakhir di wajah Ines. Kini Ines selesai dirias dan berbalut kebaya brokat putih dengan kain jarik. Sangat cantik dan elegan, namun wajah cantiknya terlihat murung dan sembab sisa air mata. Sementara William, Alex dan anak buahnya sudah sampai di Surabaya, mereka sedang menuju lokasi. Kapan sampainya? Sejak tadi lokasi yang kita tuju belum juga ada titik terang. Gerutu William duduk di samping Alex yang sedang mengemudi. Sabar Tuan. Kami juga sedang berusaha. Coba kau lihat lokasinya yang benar. Seru Alex pada temannya yang duduk di kursi belakang. Mereka sedang berada di gedung Serbaguna Graha Samudra Bumi Moro Jalan W.R. Supratman 4. Seharusnya tadi kita belok kanan. Kita salah jalan dan harus muter balik lagi. Ujar teman Alex memberi petunjuk. Sial. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Umpat Alex kesal. Sabar bro, ini jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 15 lagi sampai gedung Graha. William mendesah kasar, ia menggeleng frustasi. Ia sangat takut Rangga menikahi Ines, hancur sudah harapannya kalau sampai terlambat. Apalagi setelah William tahu keberadaan Ines, mereka berada di gedung tempat diadakannya pernikahan. Tin, tin. Bunyi klakson saling bersahutan, sebab ada mobil mogok di tengah jalan dan menimbulkan macet. Sial. Malah macet total, padahal tinggal sedikit lagi kita sampai. Gerutu Alex memukul setir. Yang mana gedungnya? Tanya William, karena sepanjang pinggir jalan raya itu banyak gedung tempat penyewaan. Di depan Tuan. Sekitar 100 meter lagi, nanti ada Plang, Graha Samudra Bumi Moro. Kalau begitu ayo kita keluar. Kita harus secepatnya sampai gedung itu. Seru William sambil membuka pintu mobil diikuti 3 orang bodyguard di belakangnya. Waduh, dia nekat berjalan ke gedung. Dasar bule. Bisanya marah-marah dan nyusahin. Gerutu Alex. John. Lo bawa nih mobil, gue mau nyusul Mer William, bisa kacau kalau dia marah. Oke. Oke. Ines berjalan ke arah meja dan kursi yang sudah dihiasi bunga-bunga. Tempat diadakannya prosesi ijab kabul. Kedua orang tua Rangga terlihat bahagia saat melihat Ines berbalut kebaya yang sebentar lagi resmi menjadi istri Rangga anaknya. Hati Ines berdenyut nyeri, jantungnya berdebar tak karuan, keringat dingin keluar dari pori-pori kulitnya. Perasaan takut, hancur dan sakit hati menjadi satu. Apalagi saat melihat Rangga tersenyum puas, dan ia meraih tangan Ines untuk duduk di depan penghulu berdampingan dengannya. Hadir juga pamannya, adik kandung dari ayahnya yang sudah tiada, dan duduk di samping penghulu. Di sisi kiri dan kanan 2 orang saksi sedang menunggu acara ijab kabul. Wajah Ines tertunduk sedih, manakala prosesi ijab kabul akan segera dimulai tanpa didampingi ibu dan adiknya. Ya Allah, pernikahan apa yang sedang aku jalani? Aku menikah tanpa cinta dan telah diculik oleh Rangga, bahkan aku tidak bisa berontak dan membela diriku sendiri. Ibu dan adikku tidak pernah tahu kalau hidupnya telah terancam dan menjadi korban kebiadaban Rangga dengan cara mengancamku. Hiks. Butiran bening menetes kembali, aku bisa apa ya Allah? Batinnya berdenyut pedih. Semua sudah siap, mari kita doa bersama untuk kelancaran prosesi ijab kabul. Ucap Pak Penghulu seraya mengangkat kedua tangan. Selesai berdoa. Baiklah, sekarang Nak Rangga Adipura dengan Pak Wanda sebagai pengganti ayah dari Nona Ines, silakan berjabat tangan dan mulai ikuti saya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau keponakan saya Ines Wulandari binti Atmaja dengan Rangga Adipura bin Parjono dengan mas kawin uang tunai 300 juta di bawah tunai. Saya terima nikah dan kawinnya. Tunggu. Suara teriakan seorang pria menggema di dalam gedung.
Nafasnya tersengal menahan sesak. Semua orang menoleh ke arah sumber suara itu.